Jadi cara yang ketiga ini bayar agak gede, tapi kita nggak di penjara, kita nunggu di rumah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam lur, waktu Jeddah Saudi Arabia. Dan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, waktu tonton video ini. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya Mas Gio, tentunya TKI Arab Saudi. Oke teman-teman, kali ini saya ingin berbagi informasi pengalaman seputaran TKI Arab Saudi yang saya ketahui, khususnya TKI yang kerja di Arab Saudi sebagai ilegal, ingin pulang ke Indonesia tapi bingung belum tahu caranya. Tonton terus video saya, tapi jangan lupa ya teman-teman, di like and subscribe dulu video saya biar channel saya berkembang. Oke teman-teman, langsung aja ya, saya ingin ngasih informasi kepada teman-teman 3 cara jalan tikus untuk pulang ke Indonesia bagi TKI ilegal. Saya akan bahas satu persatu teman-teman ya. Oke, saya akan bahas dulu cara yang pertama. Simak aja teman-teman ya terus sampai habis biar teman-teman itu nggak gagal paham gitu ya. Sampai habis videonya biar teman-teman nggak gagal paham. Oke, saya akan bahas dulu cara yang pertama begini teman-teman. Ini khusus ya buat yang mau pulang ilegal lah gitu. Jadi begini teman-teman. Cara yang pertama, gratis tanpa bayar, teman-teman di penjara itu ya. Teman-teman langsung aja ya, yang cara pertama itu nyerahin diri ke polisi. Kalau yang tinggalnya di sekitaran Jeddah, teman-teman bisa minta antar lah, kalau yang punya suami ke suaminya, kalau yang punya saudara ke saudaranya, ke Kudai. Usahakan kalau bisa nyampe sana itu sekitar jam 9 pagi atau 10 pagi. Terus nyampe sana teman-teman nanya-nanya ke orang kita juga banyak sih di sana kayak supir bis apa gitu mau pulang ke Indonesia begitu ya teman-teman. Ntar kan teman-teman di sana ditangkap sama polisi terus dibawa ke semesi penjara, diproses gitu, disidik jari. Kalau teman-teman nggak ada laporan dari mantan majikannya kayak laporan mencuri atau apa-apa, itu prosesnya cepat. Tapi kalau teman-teman ada laporan, misalkan ya yang laporan sama majikannya gitu, misalkan teman-teman dilaporin mencuri, itu biasanya teman-teman itu dipertemukan dulu sama si majikannya itu. Tapi jangan takut, kalau teman-teman nggak merasa bersalah, jangan takut. Walaupun dipertemukan juga nggak bakalan dibalikin ke majikannya lagi. Karena polisi sini juga tahu kan kalau orang sini itu kebanyakannya cuma fitnah gitu. Itu kalau yang kerjanya di majikan. Apalagi yang datang ke sininya lewat syarikah, jangan takut. Karena kalau lewat syarikah itu sebenarnya itu kita itu kayak ilegal teman-teman. Karena di Indonesia itu kan udah tutup, jadi nggak ada visa kerja gitu. Beda zaman saya dulu kan, kalau saya kan proses di BNP 2 TKI, terus PAP-an. Jadi kalau zaman saya kan diketahui sama negara gitu, orang Indonesia pergi ke sini. Kalau yang lewat syarikah kan kesininya itu pakai visa berkunjung atau ziarah gitu ya. Terus terbangnya juga kan ada yang di Sumatera, ada yang di Surabaya, transit-transit gitulah. Jadi jangan takut buat teman-teman yang kerja syarikah. Mungkin kan ada yang bertanya ke saya baru kerja 3 bulan, ntar kalau ketangkap gimana? Gak usah takut. Allah aja, nggak ada apa-apa. Paling juga dibalikin ke syarikah juga, tapi enggak lah. Karena ada ya tetangga saya anaknya kan gitu kerja di syarikah terus mau pulang dan di sininya baru 6 bulan, alhamdulillah dia lancar pulang, nggak ada apa-apa. Terus kalau masalah barang yang dibawa, pokoknya teman-teman jangan bawa barang yang berlebihan ya. Kalau mau pulang seadanya aja, seperlunya aja. Terus usahakan kalau bawa uang jangan banyak-banyak. Terus uangnya itu kalau bisa disembunyiin gitu, dimanalah caranya gitu buat menyembunyiin uangnya gitu kalau bawa uang agak banyak. Terus kalau barang kan kayak handphone kayak apa bisa dititipin, di sana ada penitipan. Itu cara yang pertama. Lanjut ke cara yang kedua. Cara yang kedua begini teman-teman. Bayar tapi masih di penjara gitu. Misalkan begini, teman-teman pakai channel ya. Kadang 1000, kadang bayarnya itu 1000 real atau 500 real. Tapi kita tetap di penjara. Tapi jangan takut karena kita udah ada yang bawa kan.
Jadi prosesnya itu ada yang ngebantu teman-teman, karena kita udah dibawa orang, udah ada yang ngurus. Jadi teman-teman sampai sana sidik jari tenang aja. Kalau ada yang bawa sih insya Allah prosesnya itu lancar. Tapi ya bayar gitu, tapi masih di penjara teman-teman, walaupun bayar, karena uangnya kan bayarnya sedikit. Lama enggaknya biasanya kalau ada yang bawa itu biasanya cepat, nggak lama, nggak ribet lah prosesnya, nggak ini nggak itu gitu. Kita itu udah ada yang ngatur gitu kalau dibawa, kalau ada yang bawa. Itulah cara yang kedua teman-teman. Sekarang kita lanjut ke cara yang ketiga ya. Cara yang ketiga begini teman-teman, bayar agak gede tapi kita nggak di penjara, kita nunggu di rumah lah gitu. Jadi cara yang ketiga ini berdasarkan pengalaman saya, pernah saya dulu kan pernah nganter begitu. Jadi begini, kalau masalah sidik jari tetap disidik jari gitu, walaupun kita bayar gede. Nyampe sana kita sidik jari, terus habis sidik jari kita pulang nunggu di rumah. Ntar ada yang ngurus masalah proses, ntar kita nunggu di rumah tinggal terbang aja gitu. Terus kalau masalah pembayarannya, uangnya itu sekitar 5.000 teman-teman. Tapi jangan takut, uang itu nggak diminta di depan. Maksudnya nggak diminta di depan. Ntar uangnya kalau seandainya teman-teman udah beres semuanya, terus nyampe bandara, kan mau pulang itu di bandara itu kan ada pemeriksaan dari imigrasi, cek paspor apa sebelum masuk ruang tunggu kan. Kalau teman-teman dari pemeriksaan pertama lolos ke ruang tunggu, itu baru uang pembayaran dikasih sekitar ya segitu 5.000 dikasih kalau seandainya lewat depan. Ntar kan mungkin teman-teman ada yang ngantar saudaranya atau siapa ke bandara, itu uangnya jangan dikasih dulu, biasanya enggak sih. Ntar kan ibaratnya teman udah lolos terus ada di ruang tunggu, ntar ngebayarkan kepada yang ngantar gitu, saya lolos, di situ baru uangnya dibayar. Ini berdasarkan pengalaman yang sudah dulu saya pernah ya, itu seperti itu. Jadi jangan takut ditipu gitu. Tapi di sini juga ya, saya juga agak ketar-ketir sih sebenarnya. Walaupun jalan depan juga, kalau nasib kitanya kurang baik, ada cerita ini, bukan cerita bohong ini ya. Ada pas dia mau ke ruang tunggu kan dicek sama imigrasi sini, nggak tahu ada kesalahan apa, dia itu mental gitu. Mental artinya itu kena, nggak tahu gimana itu, akhirnya ya nggak bisa pulang, ditangkap pas di pemeriksaannya itu. Sampai kan saya waktu itu pas mau pulang, dia di belakang saya itu, dia minta tolong, mas katanya saya udah bayar segini kok masih gini, kasihan banget gitu saya. Tapi kan saya juga nggak bisa apa-apa kan, mungkin itu yang bawanya kurang kuat atau gimana ya, nggak tahu sih. Tapi itu pernah terjadi begitu. Jadi walaupun teman-teman mau pakai jalan seperti itu, carilah jalan yang benar-benar bagus, kuat gitu, jangan sampai terjadi seperti itu. Begitu teman-teman ya. Saya ngebahas ini teman-teman bukan asal omong doang gitu, bukan asal omong doang, enggak. Saya itu berdasarkan pengalaman saya dulu, karena saya dulu kan pernah begitu ngurus teman gitu ya, berhasil alhamdulillah gitu. Jadi berdasarkan pengalaman seperti ini, makanya saya bahas itu, bukannya omong-omong kosong gitu. Terus saya ngebahas ini juga kan ada permintaan dari subscriber saya, suruh bikin video seperti ini. Mungkin dia mau pulang bingung caranya, ya saya kasih tahu caranya seperti itu. Tapi berhati-hati itu, walaupun cara gimana juga berhati-hati. Terus kalau masalah sayang uangnya gede gitu, ya lewat biasa aja gitu, lewat bayar 1.000, ada yang bawa ke sana ya bagus seperti itu, nggak apa-apa. Itu mah terserah gimana teman-teman mau pilih jalan yang mana. Di sini saya sekedar ngasih informasi gitu ya kepada teman-teman semua, yang berhak menentukan kan teman-teman semuanya. Terus masalah barang-barang yang diperbolehkan ya tadi udah saya bilang, jangan bawa barang yang berlebih-lebihan kalau mau pulang lewat penjara. Ya udah, cukup segitu teman-teman informasi yang saya bisa berikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang membutuhkan informasi dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Mazgio undur diri. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari TKI Arab Saudi.